Gilliard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that damn bitches on my line, and you know they come straight. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Kamu masih yang semangat dong. Udah sarapan tak? Belum. Biasakan sarapan lebih dahulu. Kontrol ibu. Oke, sebelumnya perkenalkan nama Ibu Aimun Firdaus. Bisa dipanggil Ibu Aimun. Di sini saya bertugas sebagai guru pembuka yang nanti selanjutnya akan materi intinya dijelaskan oleh Ibu Afen ya. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya dalam melakukan pembelajaran nanti bisa berjalan dengan lancar dan ilmunya bermanfaat untuk kalian semua. Amin. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum ke kegiatan intinya kita absen dulu ya. Setelah ini Khairatul Ummah hadir, Lisa Kusuma Abelia hadir, Nur Fauzia hadir Bu, Sinta Sari hadir, Wina Lupia Devia hadir Bu, Yolanda Valentina hadir. Nino ya hari ini? Ya, alhamdulillah. Oke, hari ini kita akan membahas teks berita. Kalian sudah tahu kan berita itu apa? Sudah. Bisa dilihat di mana saja berita itu? Televisi, koran. Ya, jadi berita itu bisa dilihat, didengar, bisa dilihat dan didengar. Kegiatan kita nanti, Ibu Afen akan menjelaskan secara detail materi tentang teks berita. Nanti kalian akan diberi penugasan secara berkelompok. Kalian harus bisa menganalisis teks berita, mengidentifikasi teks berita, dan dapat menyimpulkan maksud dari teks berita itu. Oke, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Afen. Waktu dan tempat dipersilakan. Selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Perkenalkan, nama Ibu Afinia Ulan Cahya. Bisa kalian panggil Ibu Afen, bisa kalian panggil Ibu Bulan, bisa kalian panggil Ibu Cahya, terserah ya, senyamannya kalian. Baik, di sini Ibu akan mengisi atau melaksanakan dari kegiatan inti, yaitu menjelaskan cara kita mengenai teks berita. Di sini udah tahu apa itu teks berita? Tahu apa? Mbak Cinta? Berita adalah teks yang menyatakan atau berisi tentang pernyataan atau berita dengan melakukan. Terima kasih Mbak Cinta atas apa yang sudah disampaikan tadi. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai teks berita itu seperti apa. Pengertian teks berita. Teks berita adalah wacana tertulis yang melaporkan kejadian, peristiwa, atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi. Jadi kesimpulan dari teks berita itu sendiri adalah cara penyusun dalam memaparkan suatu kejadian atau peristiwa yang sedang hangat-hangatnya di kalangan masyarakat. Nah, teks berita ini sendiri memiliki jenis-jenis. Di sini anak-anak apakah tahu jenis-jenis dari teks berita itu apa? Belum tahu ya. Teks berita terdiri dari dua macam, yaitu teks berita tertulis dan teks berita lisan. Teks berita tertulis adalah cara penyampaian isi dari beritanya secara tulisan. Bisa kita jumpai pada koran, lalu majalah, itu semua ada di situ. Lalu teks berita yang kedua yaitu teks berita lisan. Teks berita lisan adalah
ada televisi, lalu di YouTube juga ada. Sekarang kan banyak ya berita-berita yang beredar di YouTube, lalu TikTok. Sekarang trennya lagi TikTok kan. Lalu ada di radio, itu juga termasuk. Nah, di dalam teks berita, di sini Bu akan memaparkan mengenai ciri-ciri teks berita, lalu unsur teks berita, dan yang terakhir adalah langkah-langkah menyimpulkan dari isi teks berita tersebut. Ciri-ciri teks berita, di sini poin pertama yang akan kita pelajari adalah ciri-ciri teks berita. Faktual. Di sini anak-anak apakah sudah mengetahui faktual itu apa? Sudah sangat. Berita yang sedang diperbincangkan atau hangat di kalangan masyarakat itu bukan termasuk dari faktual, tapi itu aktual. Faktual di sini adalah kejadian yang nyata atau kejadian peristiwa objek yang kita gunakan dalam isi teks berita kita adalah benar-benar terjadi tanpa ada karangan atau imajinasi kita cantumkan dalam isi teks berita tersebut. Nah, sedangkan aktual di sini adalah ketika kita ingin menyusun sebuah teks berita, kita harus menentukan dulu objek yang kita jadikan sebagai topik dari isi berita kita ini adalah masih menjadi bahan perbincangan khalayak ramai apa tidak. Itu yang dimaksud dengan aktual. Aktual itu disamakan
Lalu where, di mana? Di mana terjadinya peristiwa yang akan kita gunakan pada saat menyusun teks berita. Lalu why, mengapa? Mengapa peristiwa tersebut dapat terjadi? Kapan? When, kapan? Kapan peristiwa dalam teks berita yang akan kita susun itu terjadi? Lalu who, bagaimana? Bagaimana dampak yang ditimbulkan dalam peristiwa yang akan kita gunakan pada saat menyusun teks berita. Lalu selanjutnya, langkah-langkah dalam menyimpulkan isi berita. Itu tadi kan sudah menjelaskan bagaimana pengertian berita itu sendiri, lalu ciri-cirinya sudah dijelaskan itu tadi. Nah, di sini poin penting yang akan kita lakukan atau nanti kita praktekkan adalah langkah-langkah menyimpulkan isi berita. Langkah pertama yang akan kita gunakan adalah mendengarkan atau membaca berita dengan baik dan seksama, sehingga hal tersebut dapat mempermudah kita pada saat menyusun teks berita. Lalu yang kedua, mencatat pokok-pokoknya sesuai dengan unsur-unsur berita adisimba. Di sini si Ibu mau tanya, adisimba itu apa? Tadi kan sudah dijelaskan unsur-unsurnya. Ayo, adisimba itu apa? Alat, mana, kenapa, siapa, mengapa, dan bagaimana. Betul sekali. Jadi pada saat kita menyusun sebuah teks berita, kita juga harus memperhatikan pokok-pokok melalui unsur-unsur yang sudah dipaparkan tadi. Terakhir adalah menyampaikan kembali secara lengkap dan ringkas. Hal ini digunakan untuk pembaca maupun pendengar pada saat membaca maupun mendengarkan isi dari berita yang kita paparkan dapat memahami secara detail bagaimana isi atau topik yang ingin kita sampaikan kepadanya. Nah, untuk kegiatan selanjutnya, di sini Ibu ingin mengetes bagaimana pemahaman kalian pada materi yang sudah dipaparkan tadi mengenai langkah-langkah dalam menyimpulkan isi berita. Coba di sini anak-anak membuka modulnya pada halaman 2. Dibaca dengan sesama, tapi di sini Ibu ingin meminta salah satu teman dari kalian untuk membaca teks secara lisan dan nyaring agar teman-teman dapat lebih memahami bagaimana cara menyimpulkan nanti isi teks berita pada modul. Coba Mbak Wina dibaca dulu teks beritanya pada modul. Terima kasih Bu. Di sini saya langsung membacakan 10 hari menjelang Lebaran, Sabtu tanggal 15 bulan 11, pelabuhan penyeberangan Merak mulai dipadati truk. Akan akibat penumpukan truk itu, beberapa supir truk mengaku harus menunggu sekitar 2 hingga 4 hari untuk bisa masuk kapal, sumber kompak dengan beberapa penyesuaian. Sudah Bu. Terima kasih Mbak Wina. Di sini kan kalian sudah tadi mendengarkan dan membaca secara bersama ketika teman kalian membacakan teks berita pada modul. Nah, Ibu ingin tanya, teks berita yang terdapat dalam modul termasuk teks berita apa? Mbak Nisa terlebih dahulu. Teks berita yang dibacakan oleh Mbak Wina merupakan jenis teks berita tersebut tertulis karena biasanya teks berita tersebut tertulis dalam bentuk tulisan. Ya, betul sekali. Teks yang terdapat pada modul yang kalian baca tadi adalah contoh dari teks berita tertulis. Untuk alasannya dan penjelasannya, tadi kan kalian sudah mendengarkan pemaparan dari Mbak Lisa. Kalian tadi kan sudah Ibu jelaskan bagaimana langkah-langkah dari menyimpulkan isi berita. Berhubung kalian tadi sudah membaca lalu mencermati teks berita yang sudah dipaparkan atau dibacakan oleh teman kalian, di sini Ibu ini meminta kembali kalian untuk menyimpulkan mengenai teks yang ada terdapat pada modul. Di sini siapa yang ingin menyimpulkan mengenai teks berita yang ada pada modul? Oke, Mbak Sinta, bisa diutarakan pendapatnya. Terima kasih. Untuk kesimpulan pada teks berita yang tadi dibacakan oleh Mbak Luna, bahwasannya berisikan di Pelabuhan Merak itu terdapat antrian panjang truk non sembako, non 9 bahan sembako, dikarenakan adanya
dikarenakan akan menjelang lebaran. Jadi kalau mereka mau melintas di jalan itu dilarang. Soalnya lebaran kan ada mudik. Jadi kalau misal mudiknya jalannya nggak tertata dengan rapi atau arusnya tidak diatur akan mengakibatkan suatu kemacetan. Ya. Terima kasih, beri tepuk tangan untuk pendapat kita. Oke, di sini Ibu akan menjelaskan secara detail mengenai hubungan atau pendapat yang disimpulkan oleh Mbak Sinta mengenai unsur-unsur yang sudah Ibu jelaskan tadi, yaitu termasuk 5W 1H. Nah, di PPT sebenarnya Ibu sudah membuat sebuah kesimpulan mengenai teks modul yang sudah kalian cermati dan dibacakan oleh Mbak Wina tadi. Kesimpulan dari teks berita yang terdapat pada modul tersebut adalah berita tersebut menyampaikan informasi tentang padatnya Pelabuhan Merak oleh truk-truk pengangkut barang non sembako pada 10 hari menjelang Lebaran. Tingginya arus kepadatan tersebut berkaitan dengan adanya larangan melintas bagi truk bersumbu 2 non 9 bahan pokok non sembako pada tanggal 21 sampai 25 November. Sebelumnya, antrian tersebut masih dalam batas normal. Antrian belum membeludak keluar area parkir pelabuhan. Akan akibat penumpukan truk itu, beberapa supir truk mengaku harus menunggu sekitar 2 hingga 4 hari untuk bisa masuk kapal. Baik anak-anak, Ibu Latika sudah menjelaskan bagaimana itu teks berita. Nah, mungkin dari anak-anak bisa menanyakan jika ada yang kurang jelas atau ada yang membingungkan mengenai materi yang sudah Ibu jelaskan tadi. Bisa angkat tangan terlebih dahulu. Oke, Mbak Zia, bisa dikatakan pertanyaan ini. Saya bertanya dulu, tujuan adanya teks berita itu sendiri itu apa? Tujuan dari teks berita itu sendiri adalah memberikan suatu informasi mengenai kejadian kepada pembaca maupun pendengar. Dan saya tadi ya Mbak ini beritanya bagaimana ya yang bisa dikatakan menarik itu? Berita dapat dikatakan menarik jika di dalamnya mengangkat 5W 1H yang sudah Ibu jelaskan tadi. Nah, untuk berita yang unik itu juga bisa diisinya itu mengangkat sebuah konflik maupun kepentingan umum dan peristiwa yang masih menjadi perbincangan khalayak publik. Dengan begitu, teks tersebut jika kita sajikan kepada pembaca dan pendengar akan menarik minatnya untuk membaca dan mendengarkan terkait isi apa yang ingin disampaikan pada teks berita tersebut. Begitu anak-anak mengenai pembelajaran kita dalam langkah-langkah menyimpulkan isi teks berita. Nah, untuk kegiatan selanjutnya di sini kita ingin praktek secara langsung bagaimana sih menyimpulkan isi berita yang akan Ibu sajikan nanti. Contoh-contoh yang akan kalian analisis mengenai kesimpulan teks berita tersebut, lalu dampak positif dan negatif mengenai permasalahan yang terdapat pada teks berita. Lalu saran kalian mengenai permasalahan yang sudah dipaparkan oleh penyusun mengenai apa yang menjadi titik permasalahan pada teks berita tersebut. Nah, sebelum kalian praktek dalam menyimpulkan atau membuat resensi nanti, Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok kecil. Untuk kelompok pertama, yaitu Sintasari, Laili Koirotokuma, Yolanda Valentin Mahardika. Dan untuk kelompok kedua, Isa Kusuma Aprilia, Nur Fauzia, Wina Lupia Berdia. Harap anak-anak berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Sudah pintar sekali anak-anak itu ambil ini. Anak-anak, apakah kalian sudah mengerjakan apa yang sudah diperintahkan tadi? Nah, untuk kegiatan kita selanjutnya adalah mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Untuk presentasi pertama akan dipresentasikan oleh kelompok pertama. Kelompok pertama, silakan maju ke depan. Silakan memperkenalkan diri kepada teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami
Oke, untuk yang pertama, beritanya akan dibacakan oleh Mbak Yolanda. Penyebaran informasi hoax menimbulkan keresahan di masyarakat. Dan berupa kata. Baik, di sini saya akan membacakan kesimpulan dari teks yang dibacakan oleh Mbak Yolanda. Yaitu, maraknya penggunaan smartphone membuat masyarakat dapat mengakses internet dengan mudah, kapan dan di mana saja. Adanya kebebasan dan kemudahan dalam mengakses segala sesuatu yang ada di internet. Ternyata hal tersebut dapat memicu sebuah permasalahan yang cukup serius jika tidak cepat ditangani, yaitu banyaknya berita hoax yang beredar di dalam masyarakat, terutama masyarakat Indonesia. Hal tersebut tentunya memantik perhatian secara khusus dari Ketua Masyarakat Indonesia Anti Hoax atau MIAH. Baik, di sini saya akan membacakan mengenai hasil diskusi kelompok kami, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya terkait dampak negatif mengenai adanya media sosial, yaitu maraknya berita hoax. Ternyata hal tersebut tidak memungkiri bahwasanya ada media sosial yang memiliki dampak positif yang tersendiri, di antaranya memudahkan kita untuk berinteraksi dengan orang lain, memperluas pergaulan, jarak dan waktu bukan lagi masalah, lebih mudah dalam mengekspresikan diri, penyebaran informasi dapat berlangsung secara cepat, serta biayanya lebih murah. Untuk dampak negatifnya, media sosial memang tidak bisa jauh-jauh dari kehidupan kita. Kekurangan pengetahuan dalam media sosial hal ini dapat menyebabkan seseorang dapat lebih mudah terkena berita hoax. Adanya berita hoax atau berita bohong dapat menimbulkan perpecahan individu atau antar kelompok, bahkan secara tidak langsung dapat mempengaruhi pola pikir masyarakat. Oleh karena itu, maraknya berita hoax ini merupakan suatu permasalahan yang serius dan perlu adanya perhatian khusus dari pemerintah. Ini saya akan membacakan sekarang. Pemerintah sebaiknya lebih cepat lagi dan segera mengambil tindakan dalam merespon berita hoax yang beredar di masyarakat, sehingga dapat meminimalisasi kegaduhan atau keresahan yang terjadi di masyarakat. Dan pemerintah harus lebih giat lagi mensosialisasikan UU ITE agar masyarakat lebih paham lagi cara menggunakan media sosial dan internet dengan cerdas dan bijaksana. Dari kelompok satu sudah memaparkan hasil diskusinya. Mungkin dari kelompok lain ingin menanggapi mengenai apa yang sudah dipresentasikan dari kelompok pertama. Ya, ibu saya mau menambahkan. Ya, Mbak Mina, silahkan menunjukkan apa yang ingin ditanggapi. Di sini saya ingin menambahkan terkait saran yang diberikan oleh kelompok satu. Di sini juga perlu adanya penanaman kesadaran terhadap masyarakat. Apabila jika ada suatu berita atau informasi, lebih baik diteliti dulu. Jangan langsung percaya agar tidak menimbulkan kerugian jika berita tersebut ternyata adalah berita hoax atau berita bohong. Membiasakan mulai dari diri sendiri agar tidak menyampaikan atau mengedarkan berita yang tidak sesuai dengan fakta atau kebenarannya. Tidak ikut menyebarkan berita hoax bisa menjadi salah satu berkurangnya berita hoax yang beredar, dan juga agar lebih bijak lagi dalam menggunakan media termasuk media sosial. Terima kasih atas tanggapan dari kelompok berapa, Mbak Wina? Kelompok berapa? Kelompok 2. Ya. Untuk kelompok 1 bisa kembali ke tempat duduknya masing-masing. Terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Benar sekali apa yang sudah dipresentasikan dari kelompok 1 maupun tanggapan yang diberikan oleh Mbak Wina tadi sangat benar sekali. Peran pemerintah dan masyarakat dalam menangani berita hoax memang sangat perlu diperlukan agar mencegah maraknya berita hoax tersebut. Bagaimana peran pemerintah dalam menangani hal tersebut? Kiatnya adalah bisa dimulai dari mempertegak aturan mengenai barang siapa yang menyebarkan atau menunjukkan berita hoax akan dikenakan denda sekian atau dihukum sekian. Dengan adanya hukuman tersebut mungkin bisa membuat masyarakat menjadi takut atau was-was jika melanggar hal tersebut.
Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari teks berita yang saya bacakan tadi. Kesimpulannya, kenaikan harga sejumlah BBM non subsidi yaitu pertama turbo Dexlight serta LPG non subsidi LPG Bright tersebut mengikuti perkembangan harga minyak dan gas minyak. Pada Juni 2022, harga minyak Indonesia atau Indonesian Crude Price atau ICP adalah 117,62 dolar Amerika Serikat. Harga tersebut lebih tinggi 37% dibandingkan harga pada Januari 2020. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan dampak positif dan negatif. Dampak positif yaitu terkait dengan adanya kenaikan BBM yang telah terjadi sehingga banyak masyarakat yang mengeluhkan pada pemerintah. Hal tersebut pastinya memiliki dampak positifnya juga. Adapun dampak positif yang diperoleh adalah sistem keuangan negara akan lebih baik dan berkelanjutan, mengurangi polusi udara sebagai upaya menjaga lingkungan yang lebih sehat, serta mendapat dorongan masyarakat yang lebih berpikir kreatif dan inovatif untuk menghindari penggunaan BBM yang berlebihan dengan cara menciptakan transportasi ramah lingkungan. Salah satu contohnya adalah seperti produksi mobil atau motor listrik. Lalu yang kedua, dampak negatif. Kenaikan harga BBM tersebut berdampak negatif bagi masyarakat, khususnya para pekerja. Kenaikan harga BBM jelas akan mendorong kenaikan biaya produksi, mendorong inflasi atau cost inflation yang pada gilirannya akan berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Oke, di sini saya akan membacakan saran. Pertama, pemerintah diharapkan dapat meninjau kembali kebijakan subsidi demi kesejahteraan rakyat kecil. Karena target dari subsidi adalah kemakmuran bagi seluruh masyarakat kecil yang ada di Indonesia. Kedua, menstabilkan harga BBM agar masyarakat dapat beraktivitas dengan leluasa. Juga bersamaan dengan ikhtiar melepaskan ketergantungan terhadap energi fosil dan beralih pada energi baru. Baik, untuk kelompok 2, apakah ada tanggapan mengenai hasil diskusi yang sudah dibahas? Kelompok 1 silakan Mbak Laili. Baik, di sini saya akan menanggapi dari kelompok 2 yaitu terkait dampak yang terjadi dengan adanya kenaikan BBM. Memang masih banyak masyarakat yang mengeluh kenaikan harga BBM. Terlebih lagi adalah masyarakat kecil karena dengan adanya kenaikan BBM akan berdampak pula pada kenaikan harga barang pokok. Memang kenaikan BBM mungkin diperlukan karena untuk menambahi inflasi negara, tetapi hal tersebut dapat dilakukan dengan cara menaikkan harga BBM dengan nominal yang lebih kecil, tidak dengan menaikkan harga secara drastis. Hal itu dilakukan supaya tidak membuat masyarakat kecil terkejut dan dapat menimbulkan aksi-aksi yang tidak sepatutnya dilakukan, seperti demo dan sebagainya. Baik, terima kasih atas tanggapan yang sudah diberikan Mbak Laili terhadap hasil diskusi dari kelompok 2. Untuk kelompok 2 bisa kembali ke tempat duduknya masing-masing, begitu tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik anak-anak, itu sekian materi yang bisa Ibu akan disampaikan kepada kalian. Cukup dari sini, apakah kalian sudah paham semua? Tahu. Untuk kegiatan penutup selanjutnya akan dilaksanakan atau diisi oleh Ibu Aini. Tempat dan waktu dipersilakan. Baik anak-anak semuanya, alhamdulillah tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Afin ya mengenai teks berita itu. Ya. Sudah paham semuanya? Sudah. Alhamdulillah. Sebelum pelajaran kita tutup, Ibu akan mereview sedikit mengenai teks berita. Kesimpulan dari teks berita itu adalah teks yang berisi informasi untuk menyampaikan kejadian yang telah terjadi. Ya. Tadi sudah dijelaskan ya unsur-unsur berita. Ada 5W plus 1H atau adik Simba. Apa yang terjadi Simba? Apa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana. Ya, berarti kalian sudah paham semuanya ya? Ya. Nah, pesan Ibu di rumah nanti diulang kembali ya supaya tidak lupa apa yang disampaikan oleh Ibu akan tadi. Oh iya, Bu. Oke, sekarang perhatikan dulu. Baik, sebelum kita pulang, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang ilmu kita dapat hari ini dapat bermanfaat. Amin.
pelajaran hari ini. Semoga kalian sehat selalu dan tetap semangat ya. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum